warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tuti Alia dalam acara podcast SMA Plus Asalam. Nah, podcast kali ini masih seputar Career Expo. Nah, kali ini bintang tamunya sangat spesial sekali karena dari dua jurusan, tapi satu orang. Ini gimana ya caranya? Nah, oke, langsung saja kita perkenalan. Boleh perkenalan namanya, universitasnya, sama jurusannya. Halo semuanya, aku Syari Zendika dari Universitas Pajajaran jurusan S1 Administrasi Publik dan di Politeknik Negeri Bandung jurusan D4 Administrasi Bisnis. Nah, jadi sekarang dua-duanya masuk gitu ya berarti? Iya. Atau salah satu? Dua-duanya dijalanin. Dua-duanya dijalanin? Ya. Itu emang dari awal emang Mas pengen kuliah di Unpad sama Polban? Enggak, sebenarnya pengen salah satu dari kedua itu. Cuma alhamdulillah aku terima. Terus karena yang Polban itu kan lebih awal pengumuman ya Bu. Jadi keburu registrasi segala macem. Terus ada pengumuman Unpad. Jadi daftar juga yang Unpad, karena udah terlanjur dua-duanya ya udah dijalin aja dulu biar nambah-nambah ilmu juga kan, nambah-nambah pengalaman gitu. Ini subhanallah banget ya, udah mau Unpad, Polban juga. Jadi yang orang lain pengen, gue pengen kesini tapi dua-duanya ada di Serli. Serli juga menerima kesempatan dua-duanya diambil gitu ya. Itu cara ngatur waktunya seperti apa sih? Cara ngatur waktu, karena kan jadwal itu pasti banyak yang bentrok ya Bu. Jadi aku pakai dua device gitu, yang satu di laptop, yang satu di HP. Aku lebih fokus, kalau semester kemarin aku lebih fokus di Polban, karena di Polban itu kan kita harus standby. Jadi muka tuh harus benar-benar kelihatan gitu, harus benar-benar matiin, suka ditanya tiba-tiba coba jawab dong ini gitu. Jadi aku lebih fokusnya di Polban. Kalau yang di Unpad paling aku di handphone, di record gitu. Jadi habis selesai yang Polban baru aku dengar gitu materi yang di Unpad. Nah oke, sebelum ini menarik sih ya kata Ibu, soalnya Ibu baru dengar gitu ada yang orang bisa sampai ngambil dua universitas. Biasanya kan satu jurusan aja bingung nih sampai dua universitas. Nanti kita pada lebih lanjut. Nah sebelumnya alumni SMA Selang kan? Iya. Ya, alumni SMA. Kira-kira kesan-kesan selama sekolah di sini seperti apa sih? Kesan sekolah di sini itu yang pasti banyak banget ilmu yang bisa aku ambil Bu selama di sini, karena sebelumnya tuh kan aku tuh jujur kurang jadi kurang deket lah sama agama gitu. Sholat kadang masih suka bolong-bolong, suka masih nggak tepat waktu. Tapi semenjak sekolah di Asalam tuh jadi sholat tuh tepat waktu meskipun nggak langsung gitu, sedikit-sedikit lah berproses. Terus juga jadi bisa lancar baca Quran, alhamdulillah. Jadi banyak ilmu agama juga yang didapat. Dan juga di Asalam tuh lingkungannya nyaman banget lah Bu, kayak kayak udah keluarga gitu lah. Mau keluarga banget ya, sama teman sekelas juga. Ibu mungkin lebih ke bertanya perbedaan selama sekolah sama kuliah itu seperti apa sih bedanya? Perbedaan sekolah itu banyak banget ya. Kalau sekolah tuh kan kita jadwalnya tuh udah terstruktur, kayak masuk jam 7 pulang jam 3 gitu. Kalau kuliah itu jadwalnya tuh ada, misalkan kita mata kuliah pertama masuk itu jam 7 sampai jam 9 ya Bu. Nanti abis itu udah kita kosong, masuk lagi jam 12 sampai jam 1 gitu. Kadang-kadang ada jadwal yang tiba-tiba dirubah, misalkan harusnya jam 7 tapi ayo kita mulai lebih cepat gitu, jam 6.30. Dan kita tuh jadi siap gak siap ya harus siap, harus selalu standby gitu kalau kuliah. Tapi sekarang pembelajarannya masih jauh di dua-duanya? Iya, masih dari ya. Pernah ke universitasnya langsung? Pernah, tapi cuman sekedar jalan-jalan aja. Kalau di Polban itu pernah ujian langsung. Oh, ujian langsung pas penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Nah ini saya masuk jalur apa sih untuk Polban sama Unpad ini? Di Polban aku SBMPTN, di Unpad SBMPTN. Jalur tulis berarti ya?
Iya. Itu jurusan mana? Di Polban itu aku D4 administrasi bisnis, kalau di Unpad administrasi publik. Administrasi berarti ngambilnya, sama-sama administrasi. Emang sebelumnya pas sekolah di SMP Sasaran ini suka administrasi, jurusan IPS gitu? Enggak, aku jurusan IPA. Nah, yang menariknya kenapa ngambil administrasi padahal kan di IPA? Ya, karena aku tuh kan sebelum milih jurusan tuh lihat-lihat dulu ya di Google tentang info-info seputar jurusannya kayak gimana, dan kurang tertarik aja gitu Bu sama jurusan-jurusan yang ada di IPA. Jadi lebih kayak oh kayaknya ini seru nih, kayaknya aku suka, terus coba beberapa juga kayak apa ya, coba tes jurusan gitu sesuai dengan minat dan bakat. Aku emang lumayan cocok di jurusan bisnis itu. Ini konsultasi dulu berarti tapi? Iya, konsultasi dulu. Sama siapa? Ada ikutan online gitu, terus sama BK juga sempat konsultasi juga. BK menyarankan administrasi? Iya, kalau misalkan kamu pengennya sosum gitu, dan kamu juga ngerasa minat, ngerasa suka, ya udah belajar gitu. Nah ini kan sampai dua universitas yang bukan main-main gitu ya, yang bergengsi gitulah di sini. Nah, emang tips and trik belajar seperti seperti apa sih biar wargi asalnya ngikutin belajarnya kayak gimana nih biar bisa masuk ke Unpad atau Polban? Tips belajar sebenarnya jujur aku bukan orang yang amis gitu, orang yang misalkan suka ada kan orang yang belajar SBMPTN itu dari beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan les sana sini mana gitu. Enggak, kalau aku enggak sih, aku lebih ke belajar. Kalau les ya aku les gitu, tapi waktu kelas 11 kalau belajar tentang SBMPTN jujur aku belajar cuma 2 bulan buat SBMPTN, tapi di apa ya, diseriusin gitu, fokus. Kayak misalkan kan waktu itu udah nggak ada pembelajaran gitu ya Bu, jadi bisa lebih banyak waktu lah yang kita punya. Nah, aku belajar misalkan pagi itu baca-baca gitu materi dikit, terus nanti malamnya aku latihan soal gitu. Terus juga kadang kalau misalkan lagi males aku nggak pernah ngepaksain diri aku buat belajar. Paling kalau lagi males tuh aku yang main handphone, cuman di sosial media itu aku follow akun belajar. Jadi meskipun kita main HP, seenggaknya ada satu atau 2 materi gitu yang kita dapat. Jadi strateginya semalas apapun tetap ada ilmu yang kita dapat dengan cara memfollow akun yang berkaitan dengan pembelajaran itu mungkin ya. Nah, tadi kan jurusannya ada 2 ya sebenarnya, mungkin sama ke administrasi, tapi yang satunya lagi lebih ke sosial hukumnya. Nah, itu kira-kira pas ngambil jurusan itu emang benar-benar diniatin dari awal gitu, terus sampai ke belajar gimana caranya biar dapat si jurusan ini, atau emang kebetulan aja nih dapatnya ini karena ini nanti menjanjikan seperti ini atau gimana? Kalau jurusan bisnis itu emang aku pengen banget gitu, soalnya aku emang tertarik gitu, emang suka untuk berbisnis. Aku juga punya cita-cita buat punya bisnis sendiri biar bisa mempekerjakan orang lain kan. Terus kalau yang administrasi publik itu awalnya cuma tertarik aja gitu melihat kondisi negara yang gimana ya. Kalau misalkan kan suka ada nih kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang bikin kita tuh kok gini sih gitu, kok nggak kayak gini aja. Jadi kayak penasaran sebenarnya gimana sih cara membuat kebijakan-kebijakan itu, terus cara memperbaiki supaya tatanan negara ini bisa jadi lebih baik. Mantap banget. Jadi ini calon-calon DPR ya untuk membantu presiden membuat kebijakan seperti itu. Nah, waktu sekolah di sini ikut ekskul apa enggak? Ekskul aku ikut, tapi di akhir-akhir aku ikutan rohis. Rohis. Rohis itu
Rohis itu rohani Islami. Rohani Islami, lebih ke dakwah-dakwah gitu mungkin ya. Iya. Nah, kalau sekarang di Unpad atau di Polban itu ikut ekskul juga? Kalau di Polban aku ikut ada ekskul kewirausahaan karena supaya bisa mendukung juga kan jurusan aku bisnis, terus aku ikut UKM kewirausahaan biar ada korelasinya gitu. Terus aku juga ikut IMA karena di Polban itu wajib ikutan himpunan. Dan kalau di Unpad itu aku belum ikutan apa-apa. Kemarin sempat pengen ikutan BEM, cuman karena aku nggak ikutan ospek jadi aku nggak bisa karena nggak ada sertifikat ospeknya. Harus punya sertifikat dulu baru bisa ikut BEM ya kalau di Unpad. Kan ini tadi masuk ke universitas ya. Kalau pembelajaran daring tadi taktiknya ya kalau yang satu belajar, yang satu dua-duanya belajar, yang satu zoom misalnya, yang satu classroom itu bisa diakalin. Kalau misalnya terjadi nanti pembelajaran tidak daring lagi, kira-kira seperti apa nih tekniknya? Kayaknya aku nggak akan terus-terusan ambil dua ya Bu, karena kan kalau semester itu kebetulan aja terlanjur registrasi, jadi dijalanin aja dulu gitu. Kalau semester selanjutnya nanti aku bakalan pilih salah satu sih. Tapi kalau lebih nyaman kemana? Lebih nyaman, aku jujur lebih nyaman di Unpad. Kenapa alasannya? Karena teman-teman Unpad tuh apa ya, solidaritasnya tuh tinggi gitu ya Bu. Kalau misalkan ada temen nih yang nggak paham, diajarin gitu. Terus kalau sebelum ujian, ayo kita ngobrol dulu yuk atau zoom dulu, ntar yang paham dijelasin lagi. Terus misalkan aku belum ngerti nih materi ini, nah nanti sama anak itu dijelasin. Terus kalau lagi ada kesusahan atau apa, coba dibantu gitu. Oh jadi kalian udah pada kenal gitu ya? Kalian udah pernah maksudnya udah pernah berkumpul satu sama lain apa? Kalau udah pernah barengan sama mereka? enggak sih kalau di Unpad, karena kebanyakannya orang jauh Bu. Di Unpad tuh orang Papua, orang Kalimantan, Sulawesi gitu, dari mana-mana. Jadi Tapi mereka solidaritasnya tinggi ya, sampai bahkan buat grup untuk itu. Kira-kira orang tua bisa ke mana? awalnya orang tua tuh nggak ngedukung sih, menyarankan gitu, menyarankan ke Polban. Cuman makin sini kayak ya udah kamu kan yang kuliah gitu, kamu kan yang ngejalanin, orang tua mah cuma bisa ngertiin aja apapun pilihan kamu itu pasti yang terbaik lah insya Allah. Harapannya kira-kira emang pengen seterusnya dari kasih dia dua gitu ya universitasnya, atau dari nggak emang ternyata mending pilih salah satu atau gimana? Kalau kepengennya sih offline ya, karena kalau dari itu gue nggak kerasa gitu temenannya, kayak apa ya, Kenal aslinya ya mungkin. kayak aslinya. Terus komunikasi juga paling ya nggak sebanyak kalau offline gini kan. Jadi pengennya sih offline aja, terus pilih salah satu. Pilih salah satu aja, mending offline berarti ya. Nah, jadi kan sekarang banyak yang beranggapan Unpad itu paling bergengsi gitu ya sama Polban dua-duanya. Nah, gimana sih caranya biar kita masuk ke universitas tersebut? Cara-cara yang dilaluinya seperti apa? Mungkin dari pengalaman saya sendiri. Awalnya aku ikutan SNMPTN kayak dari apa ya, dari semenjak lulus SMA aku tuh banyak banget ikut seleksi masuk perguruan tinggi, bahkan banyak juga aku ditolak Bu dari berbagai universitas. Oh, jadi udah daftar ke universitas mana aja? Aku daftar Telkom, Oke. nggak masuk itu jalur beasiswa. Terus aku daftar Maranatha juga nggak masuk. Aku daftar UIN nggak masuk. Polman nggak masuk. Terus ke Polman juga sempat ditolak. Aku daftar SNM yang jalur rapot itu aku nggak masuk juga. Unpad, SNMPTN juga nggak masuk. Terus aku daftar ke BRI Institute apa BNI gitu lupa, aku nggak masuk juga. Jadi banyak sekali perjuangan yang dilaluinya. Iya. Nah tadi kan sempat ke Unpad sama ke Polban juga ya, Iya. tapi nggak masuk itu jurusannya sama tapi Nggak beda. jurusannya? Kalau di Polban itu sama, aku ambil bisnis karena emang pengen banget kan bisnis itu. Kalau di
Unpad itu kan SNM tuh nggak boleh lintas jurusan ya Bu, jadi aku pilih agroteknologi. Tapi sekarang jadinya dua-duanya ngambilnya ke sosro. Ya gitu. Kan dari tadi ngomongin tentang wirausaha terus gitu ya. Emang pas sekolahnya jualan apa wirausahawan gitu? Iya, aku pernah jualan waktu di SMA kayak jualan kecil-kecilan gitulah, jual makanan, terus coba jualan online gitu, reseller gitu, karena emang suka gitu. Menarik mungkin ya seperti itu. Atau emang punya kakak gitu contoh dari yang lain pengen seperti itu? Enggak, keluarga aku nggak ada yang berwirausaha. Jadi memang kemauan sendiri. Emang ngeliat contohnya dari siapa? Aku lihat dari Kak Arif Muhammad, ada influencer gitu. Dia motivasi itu. Emang bener sih Arif itu sangat motivasi banget ya, bahkan sampai kita yang orangnya biasa-biasa aja, ketika dia ngomong tuh kayak luar biasa gitu ya, kita yang sangat menjiwai banget gitu. Nah ini kan Sally termasuk orang yang wah gitu ya, karena 2 universitas langsung dijalani. Nah itu masalah biaya gimana tuh? Dua-duanya langsung bayar atau ikut beasiswa? Iya, kalau semester 1 kemarin itu full bayar sendiri, tapi semester sekarang aku lagi coba daftar beasiswa yang di Unpad. Sekarang lagi menunggu hasilnya. Kemarin ada wawancara. Beasiswa apa aja sih yang biasanya yang dikasih dari pihak universitas? Kalau beasiswa yang aku tahu itu dari universitas cuma beasiswa Kemendikbud doang, tapi itu banyak sebenarnya, cuman akunya aja yang baru tahu itu aja. Oke, berarti emang sekarang berarti ya lagi ngajuin beasiswa karena 2 universitas itu sangat berat sekali untuk dalam hal administrasi terutama gitu ya. Nah, buat lagi asalan kalian bisa ngatur waktu kayak Kakak Sally, kalian boleh hubungi kontak personnya karena pasti banyak sekali yang pertanyaan yang pengen kalian ajuin tapi belum sempat kita bahas. Nanti kalian boleh langsung kontak aja atau kontak hubungi kami di IG-nya SMA Pusat Salam atau YouTube channelnya SMA Pusat Salam. Nah, sebelum pamitan gitu ya. Nah, di sini kan adik-adik keluarga Salam kelas 12 khususnya mereka mau daftar SNPTN. Tolong semangatin dong buat mereka. Oke, buat adik-adik yang mau melanjutin pendidikan ke bangku perkuliahan, semangat. Terus kalian harus yakin, harus rajin-rajin belajar, dan juga jangan lupa harus minta restu orang tua karena itu benar-benar yang paling penting, yang paling mujarab banget. Yang penting itu doa dan restu dari orang tua gitu ya. Nah, ada titipan lagi nih, kan kita SMA Pusat Salam alhamdulillah sekarang sudah menerima peserta didik baru. Tolong ngajakin teman-teman SMP gitu ya biar bisa masuk ke SMA Pusat Salam. Buat adik-adik SMP, kalian yang mau lanjutin SMA nggak usah ragu, nggak usah bingung untuk gabung di SMA Pusat Salam karena kualitasnya itu udah dijamin bagus banget. Terus nanti juga kalian kalau udah kelas 12 gitu mau lanjutin kuliah kan akan dibimbing, benar-benar dibimbing, terus bisa konsultasi jurusan, konsultasi universitas, jadi udah bagus banget lah. Oke, terima kasih Sally, terima kasih sudah berkunjung ke SMA Pusat Salam. Nah, buat tadi SMA Pusat Salam, kalian kalau misalnya pengen podcast dengan kakak-kakak alumni SMA Pusat Salam yang masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan gitu, yang belum kita obrolin di sini, kalian boleh komen di YouTube channelnya SMA Pusat Salam ini. Terima kasih Sally udah berbagi informasinya kepada teman-teman SMA Pusat Salam. Semoga harinya sukses gitu ya. Nah, buat warga Salam yang pengen banget sih kita membahas siapa perguruan tinggi yang mana, kalian tinggal komen aja di YouTube channelnya SMA Pusat Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Strong.